Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin membahas terkait hasil diskusi kami terkait dengan materi teori-teori pendidikan terkait dengan filsafat behaviorisme. Sebelum memasuki materinya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok 10 terdiri dari 2 anggota. Yang pertama ialah Ahmad Sajid Al-Faiz. Yang kedua ialah Muhammad Rafiq Munawar. Yang pertama ialah konsep dasar dari behaviorisme dalam pendidikan. Teori belajar behaviorisme adalah teori dalam psikologi yang berfokus pada perilaku tanpa mempertimbangkan kesadaran atau struktur mental. Teori ini termasuk dalam ilmu pengetahuan alam yang bersifat eksperimental dan objektif, dengan tujuan untuk memprediksi serta mengendalikan perilaku. Menurut teori ini, belajar dipahami sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi secara nyata. Perubahan tersebut terjadi akibat adanya stimulus yang memicu respon tertentu. Stimulus dapat berasal dari lingkungan belajar, baik faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pemicu proses belajar, sedangkan respon adalah reaksi fisik yang muncul akibat stimulus tersebut. Dalam teori belajar behaviorisme, terdapat beberapa konsep dasar yang meliputi 1. Stimulus respon. Inti teori behaviorisme adalah hubungan antara stimulus, rangsangan dari lingkungan, dan respon, reaksi individu. Pembelajaran dianggap berhasil jika stimulus mampu menghasilkan respon yang diharapkan. Misalnya, pujian mendorong siswa lebih giat belajar. Yang kedua ialah pengkondisian klasik. Perilaku dapat dibentuk melalui asosiasi stimulus netral dengan stimulus yang bermakna. Dalam pendidikan, digunakan untuk mengaitkan materi sulit dengan pengalaman menyenangkan agar siswa memberikan respon positif. Yang ketiga ialah pengkondisian operan. Perilaku diperkuat melalui penguatan reward dan dikurangi melalui hukuman punishment. Guru dapat meningkatkan motivasi siswa dengan memberikan reward atas prestasi belajar atau menerapkan hukuman untuk perilaku tidak diinginkan. Selanjutnya, prinsip belajar atau konsep dasar dari teori behaviorisme. Yang keempat, prinsip pengulangan dan latihan. Repetisi penting untuk memperkuat hubungan stimulus-respon hingga terbentuknya kebiasaan. Latihan rutin, seperti mengerjakan soal berulang, membantu siswa menguasai keterampilan secara lebih baik. Yang kelima atau yang terakhir ialah pengukuran perilaku. Fokus utama pada perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi secara konkret. Evaluasi pembelajaran dilakukan berdasarkan perubahan yang tampak, bukan hanya berdasarkan pemahaman internal. Selanjutnya ada teori-teori pendidikan yang terkait dengan filsafat behaviorisme. Yang pertama ada teori pengkondisian klasik. Teori ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov, seorang ahli fisiologi dari Rusia. Ia menemukan bahwa makhluk hidup bisa belajar melalui proses asosiasi. Dalam eksperimennya, Pavlov membunyikan bel setiap kali ia memberikan makan anjing. Awalnya suara bel tidak berarti apa-apa bagi anjing, tapi setelah berulang kali dikaitkan dengan makanan, akhirnya hanya dengan mendengar suara bel, anjing langsung mengeluarkan air liur walaupun tidak ada makanan. Selanjutnya ada teori pengkondisian operan. Teori ini dikembangkan oleh Skinner, yang berdasarkan gagasan bahwa perilaku bisa diperkuat atau dilemahkan tergantung dari akibat yang diterima. Skinner membedakan antara penguatan positif, yaitu memberi sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku baik. Yang kedua ada penguatan negatif, yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku baik. Dan yang terakhir ada hukuman, yaitu memberikan konsekuensi agar perilaku buruk tidak diulangi.
Yang ketiga ada teori Programmed Instruction. Teori ini muncul dari pemikiran bahwa belajar akan lebih efektif jika materi disajikan dalam langkah-langkah kecil yang berurutan. Setiap langkah harus segera diikuti dengan umpan balik. Jika jawaban siswa benar, diberikan pujian atau kemajuan ke langkah berikutnya. Jika salah, diberikan koreksi. Selanjutnya ada teori mastery learning. Teori ini mengusulkan bahwa setiap siswa bisa mencapai penguasaan penuh suatu materi, asal diberikan waktu dan bantuan yang cukup. Teori ini juga dikembangkan oleh Bloom, dan Bloom percaya belajar bukan soal cepat atau lambat, tapi soal memastikan semua siswa benar-benar menguasai satu konsep sebelum beralih ke konsep berikutnya. Lalu implementasi behaviorisme dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis reward dan punishment. Guru memberikan reward, pujian, hadiah, nilai tambahan untuk memperkuat perilaku positif dan hukuman, misalnya pengurangan hak istirahat, untuk mengurangi perilaku negatif. Yang kedua ada metode drill dan repetition. Latihan berulang memperkuat hubungan stimulus-respon hingga menjadi kebiasaan, terutama dalam keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya ada penggunaan media digital sebagai reinforcement. Aplikasi pembelajaran daring menggunakan gamifikasi, poin, badge, atau stiker bintang sebagai reinforcement positif. Pendekatan ini membuat proses belajar lebih interaktif dan meningkatkan keterlibatan siswa, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, pembelajaran dengan model stimulus respon. Guru memberikan stimulus seperti instruksi atau pertanyaan, kemudian memperkuat respon yang sesuai dengan pujian atau reinforcement positif. Jika respon tidak sesuai, reinforcement negatif digunakan untuk memperbaiki perilaku. Model ini mendorong siswa memahami ekspektasi dan mengulangi perilaku yang diinginkan. Setelah pembahasan telah disampaikan, selanjutnya kita akan membahas terkait kesimpulan pada presentasi kali ini. Teori behaviorisme memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendekatan pembelajaran berbasis perilaku dengan menekankan hubungan antara stimulus dan respon sebagai indikator perubahan belajar. Tokoh seperti Ivan Pavlov, Bev Skinner, dan Benjamin Bloom mengembangkan konsep-konsep seperti pengkondisian klasik, pengkondisian operan, program induction, dan mastery learning yang masih relevan diterapkan saat ini. Melalui strategi reward and punishment, metode drill and repetition, serta pemanfaatan media digital, behaviorisme efektif meningkatkan disiplin, motivasi, dan keterampilan dasar siswa. Namun, karena kurang memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan sosial emosional, penerapannya perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain, seperti konstruktivisme dan humanisme. Dengan integrasi berbagai pendekatan, pendidikan dapat membentuk siswa yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, serta cerdas secara emosional dan sesuai tuntunan abad ke-21. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila pada presentasi kali ini kami banyak melakukan salah kata, perbuatan, maupun kalimat. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.